Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel di dalam Daily Devotion. Hari ini kita akan melihat bagaimana Roh Tuhan itu penting untuk hidup di dalam orang percaya, memimpin kehidupan orang percaya. Karena Roh Allah dapat membuat seseorang menjadi pandai, menjadi berpengertian, berpengetahuan, sehingga dapat mengerjakan dengan tepat apa yang menjadi rancangan besar Tuhan di dalam kehidupannya. Anda mau dengan tepat mengerjakan yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu? Mari mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita belajar, bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan, tetapi dalam perjalanannya ada masa di mana mereka itu hidup sebagai budak. Mesir yang takut karena mereka terus berkembang, memberikan kerja paksa, memberikan tekanan, dan secara kejam memaksa mereka untuk membangun kota-kota perbekalan, untuk membangun wilayah baru. Dan mereka ditekan sehingga hati mereka pahit, sehingga mereka tidak punya waktu lain selain bekerja. Dan pekerjaan mereka pekerjaan kasar. Bayangkan untuk membangun sebuah kota baru, waktu itu mereka harus hancurin batu, bawa batu itu ke wilayah yang sudah ditetapkan, membangun kasar, pekerjaan kasar. Dan mereka dipaksa, kalau mereka dianggap malas-malasan, ada yang pukul, ada yang cambuk. Mereka dalam waktu yang lama harus berada dalam kondisi penuh tekanan seperti itu. Keluaran pasal 12 mencatat seperti ini, ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi sejak waktu mereka masuk di zaman Yusuf sampai mereka nanti keluar, itu lamanya 430 tahun. Memang kita nggak tahu berapa masa lama mereka menjadi budak. Memang ada masa di mana mereka menjadi tamu kehormatan. Selama Yusuf, orang Ibrani yang menjadi Perdana Menteri Mesir itu masih hidup. Tapi ketika raja baru timbul, raja Mesir yang baru muncul, Yusuf meninggal, maka Israel masuk pada masa penindasan di Mesir. Kita gak punya bukti yang cukup valid untuk menentukan berapa lama mereka menjadi budak. Tapi kalau kita lihat kehidupan Musa, minimal 80 tahun Bapak Ibu. Mereka berada dalam tekanan menjadi budak. Tetapi ayat 41 berkata seperti ini. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi 430 tahun tepat. Tepat ini merujuk kepada nubuatan, pesan Tuhan kepada Abraham bahwa nanti anaknya, keturunannya akan ada masa di mana menjadi orang tertindas di negeri asing. Tetapi tepat 430 tahun mereka akan keluar dengan banyak perbekalan, dengan banyak harta, dan itu terjadi ketika orang Israel keluar dari Mesir. Mereka bawa banyak jarahan. Mereka bawa banyak perhiasan orang-orang Mesir. Karena orang Mesir gak mau mereka lama-lama. Gak mau orang Israel berlama-lama lagi. Tulah terakhir anak sulung mati itu pukulan yang berat. Final blow. Wah, uppercut. Tumbang sudah. Keangkuhan orang-orang Mesir. Jadi mereka bilang, sudah Israel pergi. Tak kasih, ambilan apa aja yang kamu mau. Cepat pergi. Jangan-jangan kalau kamu lama-lama di sini, kami semua mati. Cukup anak sulung kami, udah pergi. Mungkin kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi mereka, orang-orang Israel ini ambil harta benda ternak yang ada di Mesir. Dan pertanyaannya, untuk apa segala macam benda ini mereka ambil Bapak Ibu? Harta benda ternak. Ternyata Tuhan sedang persiapkan mereka untuk melakukan perjalanan panjang di padang gurun. Mari kita mau merefleksikan ini ke dalam kehidupan kita. Untuk apa sih Tuhan kasih kita fasilitas, mungkin kasih kita kedudukan, kasih kita
kita harta benda, kasih kita kebaikan demi kebaikan. Untuk apa? Karena saya yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pasti punya makna untuk kembali lagi memuliakan namanya. Bukan sekedar untuk kepentingan pribadi kita. Nah, jadi bangsa Mesir ini kasih harta bendanya. Sehingga Israel waktu mereka tepat 430 tahun keluar, mereka banyak bawa harta benda. Nah, ternyata kita tahu Bapak Ibu, Musa dapat sebuah grand design. Kalau kita ingat kisah Nuh dapat sebuah grand design harus bangun Batra. Gak ada contoh yang dapat dijadikan bahan contekan di waktu itu. Karena grand design Tuhan itu baru, benar-benar baru. Dan dari Tuhan Sang Maha Pencipta itu. Siapa yang bisa ngerti? Siapa yang bisa contek? Siapa yang bisa hack gitu ya? Gak ada. Jadi benar-benar baru dan dipercayakan kepada Nuh. Kali ini di padang gurun dengan memimpin bangsa yang baru aja keluar dari perbudakan dengan segala kerja keras dan ditekan dengan kejam itu, Musa dapat grand design untuk bangun yang namanya Bait Allah. Kemah Musa tabernakel waktu itu, rumah Allah dengan segala perlengkapannya. Wow, bagaimana itu bisa dibangun? Karena kalau kita lihat yang dibangun itu bukan cuma bangunan rumah Allahnya. Nanti ada kain, nanti ada detail dari bangunannya. Nanti ada detail dari pakaian imamnya, pakaian pelayan Bait Allahnya. Ada cara untuk buat minyak. Loh, ini siapa yang bisa ngerti? Dari tukang batu harus ngerjain sesuatu yang mengandung nilai seni, mengandung nilai imajinasi, kreativitas. Siapa yang bisa waktu itu? Dan disinilah Bapak Ibu kita melihat bahwa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saya dengan singkat membaca Keluaran pasal 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Wow, luar biasa. Ingat, bangsa ini baru keluar dari masa perbudakan yang lama. Mereka gak punya waktu untuk belajar di YouTube bagaimana cara meramu minyak urapan. Mereka gak punya waktu di situ. Keseharian mereka itu kerja paksa, kerja. Gak kerja dengan baik dicambuk, gak kerja dengan baik dikasih hukuman yang lebih berat. Parah banget kondisinya. Mereka gak ada waktu untuk melakukan pengembangan diri. Tetapi Tuhan kasih proyek yang begitu besar. Ada nilai seni, bajunya harus seperti ini, harus ada minyak urapan dan yang diramu harus seperti ini. Detail sekali, dan tanpa Roh Allah, bangsa ini tidak punya cukup pengertian untuk memahami dan melakukan dengan tepat apa yang menjadi rancangan yang Tuhan berikan. Lihat, Roh Allah itu diberikan Tuhan, dan yang mengikutinya adalah keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk memegahkan diri sendiri, bukan untuk keuntungan pribadi saja, tetapi untuk mereka bisa mengerjakan rancangan yang Tuhan berikan, supaya bisa mengerjakan segala macam pekerjaan. Jadi Bezaleel ini, dan juga nanti ayat selanjutnya berkata juga Tuhan menunjuk Aholiab bin Ahisamak ini. Mereka ini adalah mungkin dikatakan insinyurnya, arsiteknya, mandornya. Nanti Tuhan juga lengkapi orang-orang lain dengan keahlian untuk jadi tim kerja mereka. Tapi dua nama ini, Bezaleel dan Aholiab ini PIC-nya. Ini ketua proyek pembangunannya. Yang Tuhan lengkapi pertama dengan Roh Allah,
yang juga memberikan pengertian, keahlian, dan pengetahuan. Sekali lagi bukan untuk bangga-banggakan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk melakukan rencangan Tuhan dalam segala macam pekerjaan. Pekerjaan apa? Waktu itu membangun grandisan yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu sebuah rumah Tuhan dan segala perlengkapannya. Nah, menarik Bapak Ibu, kita perlu kuasa Roh Kudus ini. Karena tanpa kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun kehidupan kita, maka dengan segala keahlian yang tadi kita pikirkan, yang tadi jabatan yang kita miliki, lalu harta yang mungkin kita miliki dengan kerja keras kita, tanpa pimpinan Roh Kudus, maka kita nggak akan bisa dengan baik menggunakannya. Kalau kita lihat di pasal 32, bangsa ini ketika ditinggal Musa dalam beberapa saat, mereka udah nggak sabar dan mereka mulai mengeluarkan suara. Mereka berkata kepada Harun, ayolah sudah, kita buat aja Tuhan bagi diri kita sendiri. Musa pemimpin kita ini nggak jelas kemana dia sudah kena apa di sana, kejadian apa. Jangan-jangan dia sudah mati, kita ditinggal begitu aja, atau jangan-jangan Musa sudah dapat rancangan baru dari Tuhan dan kita ditinggalin, dia ngerjain rancangan baru itu sendiri. Mereka sudah punya spekulasi-spekulasi dan dengan singkat Bapak Ibu, mereka membentuk patung lembu emas yang digunakan dari harta benda yang mereka terima dari Mesir, yang tadinya untuk pembangunan Bait Allah dan segala perlengkapannya. Lalu mereka menggunakan pengetahuan, keahlian mereka mengukir, memahat, sehingga terbentuk patung lembu emas yang tadinya keahlian itu harusnya untuk membangun tabernakel, rumah Allah dan segala perlengkapannya. Tapi kali ini tanpa tuntunan Roh Kudus, mereka liar. Mereka menggunakan keahlian mereka, harta yang mereka miliki untuk membuat Tuhan yang mereka inginkan sendiri. Menyedihkan. Bangsa ini sudah lihat banyak perkara hebat yang Tuhan kerjakan. Tapi karena mereka berlaku tidak setia, mereka mewujudkan Tuhan versi mereka sendiri dengan keahlian, dengan harta yang Tuhan Maha Kuasa itu berikan. Wow, sangat menyedihkan. Jadi mari Bapak Ibu, pelajaran hari ini membuat kita kembali introspeksi. Apakah hari ini kita sudah bertanggung jawab dengan semua fasilitas, kemampuan, keahlian, harta benda yang Tuhan percayakan sudah benar kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Sudah benar kita pergunakan tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saya yakin dan percaya Tuhan percayakan itu dengan tujuan untuk memuliakan namanya, untuk melakukan dengan tepat apa yang menjadi rancangannya. Sudahkah kita melakukan itu dengan tepat? Kalau Bapak Ibu ingin melakukan rancangan Tuhan dengan tepat, maka kita hari ini sama-sama memiliki sebuah pengertian bahwa untuk memahami dan melakukan dengan tepat rancangan yang Tuhan percayakan, kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Roh Kudus yang akan membukakan pengertian kita, sehingga kita akan dibuat paham dan tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan rancangan Tuhan. Malah jauh dari itu, dengan kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan akan memberikan, mempercayakan rancangan-rancangan yang baru dalam kehidupan setiap kita, yang dapat kita kerjakan menjadi sumber berkat bukan bagi diri kita sendiri, banyak orang, dan terlebih itu kembali memuliakan nama Tuhan. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, pengertian, keahlian, pengetahuan Tuhan berikan sehingga kita dengan tepat melakukan rancangannya. Apakah Anda ingin Bapak Ibu? Mari kita tutup daily devotion ini dengan doa. Bapa di surga, ajar kami memahami Tuhan bahwa kami perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus kami dapat paham dan melakukan dengan tepat
segala rancangan yang Tuhan kerjakan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian agar kami sadar dengan segala fasilitas, dengan segala harta benda, dengan segala hal-hal yang baik yang Tuhan percayakan, harus kami pertanggungjawabkan kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus, maka kami akan menggunakan keahlian kami, harta benda kami untuk membentuk Tuhan-Tuhan yang lain yang tentu mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Karenanya Tuhan, ampuni kalau hari ini kami Engkau dapati sudah mulai menduakan Engkau melalui pekerjaan kami, melalui karir kami, mungkin melalui hubungan rumah tangga kami, hobi kami sudah mulai menjadikan hal-hal itu sebagai Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidup kami, sehingga kami menomor sekiankan Engkau Tuhan. Kadang kami minta maaf Tuhan, ampuni kami ya Bapa, baharui kami dengan Roh-Mu, dan bawa kami kembali mengerti dan mengerjakan apa yang menjadi rancangan-Mu dengan tepat. Hamba khusus berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang merespon, yang rindu Tuhan untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan yang menjawab doa mereka, bahkan Tuhan yang akan memberikan kepada setiap mereka rancangan Tuhan yang dapat mereka kerjakan dengan tepat, sehingga rancangan itu bisa menjadi sumber berkat bagi mereka, bagi orang-orang di sekitar mereka, dan kembali mereka memuliakan nama Tuhan karena mereka telah mengerjakannya dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Kuasa kegelapan Tuhan yang mulai Tuhan mengganggu kami dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan keserakahan, kami bersati patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk memberi diri kami mengerjakan dengan tepat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion berikutnya. Tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.